Lo kok jauh-jauh? Kau rutin nih lo. Yang jadi ini buah HTI sudah bubar, masih nggak mau hormat bendera kok gimana? Nggak tak cekel tangan mbak, ayo hormat kok. Anu Pak, neng jero langsung berontak Pak. Mesti kan. Ndak maksudnya lek pengen ngusir HTI itu ke Al-Wafawi gampang. Ya ora sangke pendungan, ora sangke somasi. Carane tak iki. Tekokno ki karma wong Kristen wong Hindu udah otomatis kabur. Ayo, wong Jawa gawakno menyan, gawakno kok ya padha ya sapa wis tumpeng terus dungane undangan pendeta, undangan bisu. Jauh-jauh itu belas sih lo. Kok jajar gini, tak cek tangan deh. Orang mungkin pendino 17-an. Ayo tangannya gini deh. Saya bodoh ngundang Ida, ini kan 17-an kan masih mendino, tapi nek ngundang Ida mah kan iso mendino. Iya. Hah? Itu rasa dari pendino. Tidak jelas kan eskatologi. Ini belum jelas ini. Suasana sampean ngumpul jenenge suasana eskatologi, Pak. Belum tahu buktinya saya kalau eskatologi itu mau hormat bendera. Itu dulu. Nah, terus ping pira melu upacara ning kene? Agustusan iki, hari kemerdekaan KRI jare pikir itu sederhana, Pak. Piye? Zaman Rasulullah itu waktu pernah bawa bendera enggak? Terus sekarang itu kan hanya bahasa simbol. Kalau bahasa simbol orang Islam itu menurut orang Kapitayan orang syirik. Nah, isih nyembah watu, Ka'bah. Isih butuh perantara. Orang Kapitayan suwung serang enggak memikirkan media. Untuk ke Allah tidak perlu media Ka'bah, tidak perlu media itu Kapitayan. Orang Kapitayan nganggap orang Islam itu masih syirik. Nah, tapi kan itu bahasa simbol yang dilegitimasi oleh Allah. Andai kata Umar bin Khattab sudah bilang toh, andai kata ini bukan karena saya disuruh, saya nggak mau untuk mencium Ka'bah, Hajar Aswad, karena dilegitimasi oleh syariat. Tapi bukan itunya. Kalau Syekh Imron bilang bahwa walaupun kamu harus hidup bersama dengan penyembah batu itu karena daripada Ya'juj Ma'juj ini orang-orang merusak. Jadi kita itu kan dianugerahi cara sendiri-sendiri ya. Yang penting tidak merusak dunia. Itulah dia. Tidak peduli kamu menyembah batu, menyembah pohon ya. Itu tidak penting. Karena rata orang kan tidak tahu Syekh Imron seperti apa kata-katanya full. Kawan-kawan semua ini kami kumpul teman-teman. Saya Pak. Rasan-rasan. Ini kan tanggal 17 Agustus. Bagaimanapun kita adalah warga Indonesia. Mestinya bangga dan bersyukur atas kemerdekaan, my freedom, our country. My berarti dirinya. Our kita. Our. Iya. Itu jadi kita hidup di sini dulu kita dalam keadaan tertekan oleh penjajahan. Mudah-mudahan sekarang pun kita sudah merdeka, tidak ditekan oleh segala kepentingan, baik kepentingan kekuasaan, kepentingan politik atau kepentingan apa saja. Kalau masih ditekan oleh kepentingan, apalagi kepentingan hawa nafsu, ini nekannya banyak sekali. Kepentingan Mbah Butuh ini kadang-kadang karena Mbah Butuh kita nggak bisa merdeka. Iya, kebanyakan kita itu tidak merdeka karena takut sama Mbah Butuh. Butuh apa? Kalau kita butuh jabatan, kita butuh makan, kita butuh ini, butuh itu, akhirnya menghamba kepada orang yang secara syariat memenuhi kebutuhan kita. Artinya kita belum bisa merdeka. Tapi itu tidak apa-apa kalau hanya skala syariatan, tapi hakikatan segalanya itu ilallah, minallah. Nah, ini ada Pak Timbul, ini mantan polis intelijen Wakapolda Jatim. Nah, ini ada orang eskatologi. Ini eskatologi. Eskatologi apa? Pak Pahar, terangkan biar orang paham. Karena eskatologi ini menurut kita
masih asing di Indonesia. Nah, jadi supaya nggak asing, masyarakat mesti tahu apa itu eskatologi. Ya, alamat usaha lah Pak. Nah, alamat usaha. Eskatologi itu kalau sepengetahuan saya adalah logos itu kan ilmu. Eska itu daripada pergerakan atau eskalator, eskalasi dan lain. Ini mempelajari tentang pergerakan kehidupan dunia atau saat-saat yang telah Allah tentukan, dan ini adalah saat periode akhir inilah yang dikonsentrasikan oleh ilmu eskatologi, bagaimana kita mempersiapkan daripada kita menghadapi masa-masa akhir yang penuh fitnah ini, agar kita bisa terlepas daripada jeratan fitnatul Dajjal yang dikembangkan oleh tentara-tentara Dajjal ya seluruh dunia. Yang Dajjal itu intinya bikin kerusakan. Bagaimana kita bisa selamat dengan atas kerusakan yang ditimbulkan oleh Dajjal, Ya'juj, Ma'juj dan segala pasukannya itu. Disinilah teman-teman eskatologi konsentrasi agar kita bisa selamat dalam menghadapi situasi seperti itu. Bagaimana caranya? Nah, gitu ya. Jadi jangan buta tentang eskatologi, atau nanti kalian bingung lagi, itu kiamat masih jauh kok dipikirkan. Nah, kiamat yang paling dekat adalah kematian Anda. Apakah Anda sudah mempersiapkan atas kematian Anda? Nah, kan di hadis-hadis di Quran dijelaskan alamatus sa'ah, dan semua orang itu mempersiapkan, termasuk Pak Dharma ini mempersiapkan dengan persepsi dan ininya sendiri, pengetahuan sendiri, mempersiapkan segala sesuatunya. Gimana Pak Dharma tentang alamatus sa'ah, atau kalau bahasanya wong Jawa Satrio Piningit, Imam Mahdi atau Ratu Adil dan lain sebagainya ini? Monggo. Diwedar. Ya, kalau saya sekilas saja, eskatologi itu adalah ilmu yang mengamati bergulirnya zaman dari A mungkin sampai Z mungkin ya, mengamati lah. Ini kan sudah mengamati yang paling ujung ini adalah zaman akhir. Zaman akhir ini konon ceritanya akan dimunculkannya pemimpin yang adil menurut versi Jawa. Pemimpin yang adil itu disebut namanya Ratu Adil. Ratu Adil itu kapan munculnya? Manakala kita tidak ada upaya untuk meneliti baik secara fisik maupun non fisik siapa Ratu Adil, ya tentu hanya tuduhan pengakuan terhadap Ratu Adil. Mungkin kawan-kawan eskatologi, kawan-kawan dari organisasi juga banyak yang mengerucut kepada penfonisan salah satunya lah. Ini yang perlu kita hindari. Saya sebagai pengamat zaman akhir atau eskatologi kejawen yang tidak ada sebuah organisasinya, mungkin tidak ada kelompoknya, saya hanya ngetut laksinaning kodrat ya, semoga pemimpin yang adil ini bisa segera muncul krono Allah Ta'ala, krono alamiah gitu. Alamiah itu ya pemimpin sekarang kan terbentuk oleh akal pikiran dan ulah anunya manusia. Contoh pemimpin yang terwujud dengan alamiah itu ya ketika terjadi amnesti Allah lah, ini bahasa langit yang bertimbul amnesti Allah ketika zaman Nabi Nuh. Nah mungkin ini manakala tidak bisa dihindari akan seperti itu lagi. Saya rasa begitu ya mungkin. Ya begitu tadi teman-teman semua, ini eskatologi menurut versi orang Jawa. Orang Jawa juga punya eskatologi, jangan dikira hanya dunia sekarang saja. Orang Jawa itu dahulu, bahkan sebelum eskatologi itu dimunculkan oleh Syekh Imron yang pada saat ini kita hadir di Pondok Al-Wafa Jember ini dalam rangka menyambut beliau Syekh Imron, salah satu tokoh yang mencetuskan daripada ilmu eskatologi. Di Nusantara ini sudah ada eskatolog yang diakui dunia, misalnya Joyoboyo. Joyoboyo itu eskatolog versi Jawa, versi nasional. Lagi Ronggo Warsito. Kalau versi pondok misalnya ada kitab Pak Firu Ilaullah, itu juga menerangkan tentang ciri-ciri hari akhir dan bagaimana menghadapinya. Jadi semua yang pernah saya baca
dari kesimpulan kami bahwa menghadapi zaman akhir ini hanya dengan satu cara dalam kitab Joyoboyo, Ronggowarsito dan Pak Firullah dikemas dalam kalimat Jawa, yaitu zaman sekarang ini menurut beliau adalah zaman edan, zaman sengoro, zaman kekacauan, zaman ewuh oyeng pangbudi. Zaman akhir itu seperti itu. Sama yang diterangkan di dalam Al-Quran ataupun hadis ataupun yang nanti diterangkan oleh Syekh Imron. Zaman ini udah zaman edan. Karena apa? Energi Dajjal udah menyebar, mempengaruhi pemikiran manusia. Akhirnya kehidupan menjadi kacau di zaman akhir ini. Maka Joyoboyo, Ronggowarsito yang diikuti oleh kami, saya orang Kejawen gitu aja ya. Itu juga mengingat pesan beliau, kalau wis ono zaman sengoro, zaman ewuh oyeng pambudi. Apa zaman sengoro itu? Zaman sengoro itu zaman yang di situ banyak fitnah. Terus zaman ewuh oyeng pambudi. Zaman ewuh oyeng pambudi itu zaman dimana di situ mau bergerak salah, tidak bergerak salah. Mau maju salah, mundur salah. Zaman yang serba salah, ewuh oyeng pambudi. Apa pesan Ronggowarsito? Apa pesan daripada Prabu Joyoboyo? Itu pesannya, kamu menghadapi saat seperti itu hanya satu yang bisa menyelamatkan kamu, bersikaplah eling lan waspada. Eling itu dimensi ketuhanan, waspada itu dimensi syariat, ikhtiar manusia. Kita harus waspada dalam menghadapi saat-saat hari-hari yang penuh kekacauan, penuh fitnah ini. Harus waspada. Orang yang bisnis harus waspada, mengeterapkan ilmu bisnisnya. Orang pondok pesantren kiai-kiai harus waspada, jangan sampai nanti paham-pahamnya disusupi oleh paham-paham global yang menyamarkan ketauhidannya. Orang yang di birokrasi juga waspada, semua harus waspada. Itulah dimensi yang bisa kita tangkap atas pesan eskatologi Jawa, yaitu yang dicetuskan oleh Ronggowarsito dan Prabu Joyoboyo dalam menghadapi situasi yang genting, zaman sengoro dan zaman ewuh oyeng pambudi adalah satu, eling lan waspada. Kalau diterjemahkan dalam bahasa agama, hanya takwa yang bisa menyelamatkan kita. Demikian. Ini Genti Pak Timbul, gimana ini? Sangkut pautnya dengan eskatologi dan keindonesiaan ini. Terima kasih Pak Kiai. Saya pensiunan kebetulan terakhir tugas di Polda Jawa Timur, pensiun tahun 2015. Jadi sekarang usia saya sudah 67 tahun. Nah ini saya senang berkumpul dengan teman-teman banyak ini dari beberapa negara juga hadir ya. Yang kebetulan nanti sebentar lagi mungkin akan ikut upacara 17 Agustus. Betul. Tadi diceritakan zaman akhir atau adil ya, mohon maaf ini karena saya juga orang Jawa, orang Kediri kebetulan. Iya. Nah itu mungkin si Haji Joyoboyo itu mungkin dulu termasuk leluhur saya. Iya kan? Iya. Ya, kira-kira leluhurnya begitu. Orang Nusantara. Ya kira-kira begitu. Iya. Jadi saya pernah dengar mulai kecil dulu ada potongan lagu, tapi lengkapnya saya nggak hafal. Zaman wis akhir bumi goyang. Nah ini coba saya cerna ya. Kok ada potongan, siapa dulu penciptanya juga nggak tahu saya ya. Ya kebetulan saya Imron ini juga nanti akan berbicara tentang zaman akhir. Tadi eling lan waspada itu juga ada itu potongannya Pak. Iya. Sak bejo-bejone wong lali, isih bejo wong eling lan waspada. Nah ini. Maka jangan orang lali itu juga masih bejo. Oh iya. Ya kan? Apalagi eling lan waspada. Nah, itu cuplian-cuplian itu saya senang. Iya. Jadi artinya memang leluhur Nusantara ini memang wawasannya jauh ke depan. Ya. Sebelum bangsa-bangsa asing masuk ke Indonesia atau pemikiran-pemikiran asing masuk ke Indonesia, itu leluhur-leluhur kita Nusantara ini sudah
pandai, mau dari berbagai ilmu itu sudah ada di Indonesia. Ilmu tata negara, ilmu budaya, ilmu eskatologi itu sudah ada di sini jauh sebelum peradaban yang lain. Makanya hari ini, Iya. karena kebetulan tanggal 17 Agustus, Ya, ya kan, hari kemerdekaan Iya. seluruh rakyat Indonesia. iya, Kalau betul-betul cinta NKRI, iya, ya, Iya. yang deket lapangan, ada upacara, ikut saya sarankan. iya, iya. Ini kita buktikan. Ya mohon maaf, Iya. yang belum mau menghormat bendera, mungkin dari kelompok nggak tahu lah, nggak saya sebutkan, Iya. ya, Iya. itu tolong coba buktikan bahwa Anda adalah cinta tanah air. Iya. Di sekarang ini Iya, iya. hadir, ya, biarpun ada di TV pun juga cobalah buktikan. Itu dulu saya, ya, kalau Anda ngomong cinta NKRI hidup di sini, tapi kalau hormat upacara, hormat bendera aja nggak mau, lah ini perlu perlu dipertanyakan untuk saya. dipertanyakan ya. Iya. Perlu dipertanyakan. Ke NKRI-nya. Nah, ini NKRI betul nggak? Kalau memang mereka mengaku orang-orang yang beradab, Ya. belajar taklimu ta'alim, dia tidak beradab terhadap bangsanya. Ya. Artinya dia tidak menghargai daripada karya-karya leluhur, perjuangan-perjuangan leluhur. Padahal diajarkan dalam Islam itu untuk menghargai perjuangan-perjuangan leluhur kita. Di dalam surat Yasin itu kan ada wa asoina asaum fi imami mubin, terus di dalam itu wa asarohu kula syai'in asoinahu fi imami mubin. Jadi kita itu suruh bikin asar, menapak tilasi asar-asar leluhur kita. Yang asar-asar itu tidak hilang, disimpan dalam kitabnya Allah. Fi imami mubin. Jadi jangan ada alasan untuk tidak cintaan tanah air. Ini dalilnya kalau dikupas di dalam Al-Qur'an banyak. Untuk cinta tanah air, untuk suatu wilayah kebangsaan ini hanya semua punya bangsa masing-masing. Wa ja'alna syu'uban wa qabail lita'arafu. Lah ini dalam lita'arafu ini di pondok ini semua kita kumpul. Ada yang dari Australia, ada dari Syekh Imron sendiri dari Holland ada. Tobago, Trinidad Tobago, ada Holland, ada dari mana-mana kumpul di Al-Wafa ini dalam rangka ini su'ubah wa qabail li ta'arafu. Allah kan awalnya itu inna khalaqnakum min dzakarin wal unsa. Ini perspektif Allah dalam hubungan person antar keluarga, antar RT, antar RW. Terus hubungan itu dinaikkan lagi su'ub, hubungan antar bangsa. Lagi dinaikkan lagi qabail. Qabail itu kabilah-kabilah, karena di dunia Arab itu karena ada kesukuan, qabail, suku-suku. Di Indonesia pun demikian. Ada suku saya, suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Sunda, ada suku mana saja di Indonesia itu banyak sekali. Apa tujuan? Lita'aruf, untuk saling mengenal. Saling mengenal itu saling menghargai, bukan saling mencela dan saling merasa suku yang satu lebih tinggi daripada suku lain. Nggak boleh itu. Nah, saling menghargai. Ini untuk Ki Dharma pesan dalam hari kemerdekaan ini untuk warga bangsa. Ini untuk closing terakhirnya, penutup. Untuk warga bangsa ini bagaimana menghadapi Tunjukkan kemerdekaan ini. Kita adalah masih cinta tanah air. Ya. Kan gitu aja ya. Ya, singkat cerita bahwasanya cinta tanah air menurut saya itu kewajiban. Iya, iya. Kewajiban, wajib mencintai tanah air yang intinya kita hidup itu di atas bumi Indonesia. Kita minum di atas bumi Indonesia, dan bahkan kita akan menjadi bangkai pun di atas bumi Indonesia. Bagaimana ada jalan surga ya? Kalau di Jawa kan jujur nggak ada cerita surga, nggak ada cerita neraka, adanya kesempurnaan hidup dan kesempurnaan mati. Nah, ini yang mungkin lebih sempurna, dan saya akan menirik sedikit ya, yang bahwasanya ojo padha rumangsa bisa sing bisa ngrumangsani ojo rumangsa bisa dadi keturunane wong sing tinggi, wong sing berderajat, namun kita itu lebih tahu mungkin para habaib, mungkin juga para ulama perlu mengkaji, bukan mengaji ya, nah, mengkaji ngilmu rasa, muteng rasa rumangsane urip. Untuk berpikir lagi. Untuk berpikir lagi. Untuk belajar lagi. Tergantung dengan kitab.
untuk buka kitabnya Iya kan? lagi. Nah, enggak. Hidup tidak tergantung dengan kitab, tapi tergantung kepada rasa perasaan. Iya, Asli. iya, Kalau istilah abdu, reabdu, Iya. itu sentral Muara rasa yang sekarang mulai sirna. yang sekarang mulai rasa romansa ning urip. Ya, saya tandaskan ya bahwasanya yang namanya label-label ini kan hanya merupakan marwah lahir, namun marwah batin itu adalah tindakan yang nyata, memandang yang lain seperti diri kita sendiri, ngukur rasaning lian kaya rasaning pribadi. Saya rasa demikian. Ya. Ini yang terakhir, ini pengawalnya daripada Ki Dharma ini. Saya nggak bisa kata-kata. Tidak bisa berkata-kata. Salam aja untuk Nusantara dan kemerdekaan. Merdeka. Masih merdeka. Ayo, dalam rangka memperingati Hari Proklamasi ini, kita salam Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati, jaga persaudaraan sampai mati, dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Saya Mbah Ukit dari Laskar Mataram Raya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.